Okay, boleh nampak tak? Itu dia. Very clear. Memanglah Ya. kalau cikgu bagi sharing banyak illustration yang kita pun susah nak dapat ni. Dia orang marketing ni memang suka Ya, foto-foto, gambar-gambar, warna-warna ni kan. betul sekali tu. Betul sekali. Alright, Assalamualaikum. Selamat tengah hari everybody. Selamat tengah hari Pak Tengku. Selamat tengah hari Bang Oscar dan semua. Saya suaranya sudah hafal ni. Mana you sembunyi nampak sedap suaranya. So hari ini saya ditugaskan untuk share ilmu yang tak Ah, seberapa ini tentang strategic marketing dan product design di niche market. Tapi memandangkan Abang Oscar dia lebih expert dalam product design, jadi saya serahkan bab tentang product design ni pada Abang Oscar lah. Right, so saya ambil bahagian strategic marketing untuk niche market. So hari ini saya akan terangkan tentang konsep, ciri-ciri, faedahnya niche market dan juga strategi yang kita boleh guna. Right? So sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dulu apa tu niche market sebenarnya. So dalam marketing ni dia ada dua jenis, banyaklah jenis market, tapi selalunya orang akan cerita tentang mass market ataupun niche market. Mass market ni macam kita buat satu produk barangan dan kita pasarkan kepada semua orang. Sebagai contoh, Colgate dikeluarkan satu Colgate toothpaste untuk digunakan oleh semua konsumen. Okay. Namun begitu, Colgate juga ada khusus design produknya sendiri untuk kegunaan konsumen-konsumen yang tertentu, right? Untuk function yang tertentu. Dan ini kita panggil niche market. Maksudnya pasarannya lebih concentrated, lebih spesifik untuk menyelesaikan masalah gigi yang tertentu dan saiznya lebih kecil, berbanding mass market, dan semua konsumen di dalam pasaran niche ini mempunyai persona ataupun ciri-ciri yang sama. Mereka mahukan Colgate ataupun toothpaste yang boleh menyelesaikan gigi berlubang. Mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Dan dari segi keperluan ataupun kehendak mereka, konsumen di dalam niche market ini, mereka mempunyai keperluan dan kehendak yang hampir mirip sama. Jadi mudah untuk marketers ataupun pemasak untuk mencipta barangan, desain barangan bagi memuaskan hati konsumen ini. Dan selalunya konsumen yang berada dalam niche market ini kerana mereka mempunyai kehendak dan keperluan yang sama, jadi mereka memerlukan barangan-barangan yang tertentu sahaja dan mereka mahu menyelesaikan masalah-masalah yang tertentu sahaja. Okay? Jadi ini semua sebenarnya memudahkan marketer untuk mencipta barangan, desain perkhidmatan yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak konsumen dalam niche market. Tetapi Prof dan Pak Oscar, ramai marketer di zaman moden ini takut untuk masuk dalam niche market kerana mereka khawatir kerana saiz pasarannya kecil, mereka khawatir mereka akan rugi. Tapi sebetulnya tak. Okay. Sebetulnya tidak langsung kerana niche market ini mempunyai banyak kebaikan. Okay. Dan sebelum kita cerita tentang kebaikan itu, kalian pasti kenal orang yang di sebelah kiri, okay? Yang di Indonesia pasti kenal yang sebelah kiri itu. Siapa tu orangnya, Prof? Ayo, siapa tu ya? Dia ini adalah Yoyok. Yoyok ya adalah seorang penjual panci peralatan rumah tangga yang sampai ke luar negeri dia jual. Kan dia ni menjual barangan khusus kepada niche market, kepada suri rumah, kepada orang-orang yang memerlukan panci dan peralatan rumah tangga sahaja. Right? So dia jual kuali, periuk dan juga alat-alatan barangan rumah tangga yang digunakan di dapur untuk masak. So dia sangat niche. Okay, dan dia sangat berjaya kerana marketnya fokus. Begitu juga di sebelah kanan itu, di Malaysia kita panggil beliau Bapak Susu. Okay, Bapak Susu. So produknya ialah produk susu sahaja. Dikenali sebagai Farm Fresh. Dia tidak ada jual barangan lain. Okay? Dan pasarannya hanya untuk memasarkan produk-produk susu. Dan barangan susunya ada pelbagai jenis susu yang tidak dijual oleh orang-orang lain yang ada di Malaysia. Okay? Produknya bernama Farm Fresh. Dan mereka berdua ini adalah successful niche ataupun kita panggil usahawan niche market yang sangat berjaya. Right? Dan antara bisnes produk dan perkhidmatan lain yang kita panggil niche
Okay, business atau niche product ada niche services seperti bata. Di Indonesia juga ada bata, ya. Produk yang dijual dalam bata ini cuma kasut, sepatu. Sama juga dengan Al Ihsan. Bedanya bata dan Al Ihsan ialah bata kebanyakannya sepatu-sepatu untuk dijual, dipakai untuk ke kantor, ke sekolah. Tapi Al Ihsan ini dia lebih niche kerana dia mengkhususkan kepada olahraga, kasut sepatu olahraga. Right, sepatu olahraga. Begitu juga dengan gambar ketiga, okay, perniagaan ini sangat niche kerana dia hanya menjurus kepada parfum sahaja. Okay, full of parfum. Dan yang keempat, okay, kedai pakaian seragam sekolah. Okay, co-ed shop, okay, yang ada di Selangor, dia hanya menjual barangan-barangan uniform sekolah untuk anak-anak sekolah daripada SD sampailah ke SMA. Right? Dan kalau kita pergi ke Perak, okay, Perak ni dia popular dengan barangan labu, dan terkenal di Perak, di Kuala Kangsar ialah labu sayung. Tak pasti sama ada labu sayung ada di Indonesia ataupun tidak. Jadi dia identical dengan identiti Kuala Kangsar. Kalau kita mahu cari labu sayung, kita akan ke Kuala Kangsar. Kerana hanya di Kuala Kangsar sahajalah yang mengeluarkan labu sayung terbaik di dunia. Okay. Dan saya juga pernah membaca riset yang dilakukan oleh Abang Oscar, dan Abang Oscar ada buat satu kajian tentang rotan, okay, produk rotan. Di Malaysia juga ada, okay, kita ada barangan-barangan rotan di mana kedai-kedai ataupun toko-toko yang khusus very niche menjual barangannya daripada sekecil-kecil barangan sampai sebesar-besar barangan yang dijual semuanya rotan. Okay. Jadi kepada siapa-siapa yang memerlukan rotan, mereka sudah tahu di mana mereka mahu cari. Okay. Dari segi barangan yang niche, kita ada macam contoh tadi Colgate. Okay. Colgate dia mengkhususkan kepada satu jenis penggunaan iaitu untuk gigi sensitif. Jadi kerana ada konsumen yang mempunyai gigi sensitif, tidak bisa konsum ais, okay, ais batu, maka mereka mengeluarkan produk yang niche yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang very detailed and very small, which is gigi sensitif. Sama juga dengan Sebitar. Okay, kepada siapa yang tak pernah dengar produk Sebitar, produk Sebitar ialah produk yang sangat popular untuk menghilangkan ketombe ataupun kelomomor di kepala. Okay. Dan Sebitar ini dikeluarkan oleh Ego Pharmaceutical dekat Malaysia dan dia di-subscribe atau digunakan oleh hospital atau rumah sakit kerajaan di Malaysia, HKL ataupun hospital-hospital pemerintah sebagai salah satu daripada cara rawatan yang diberikan kepada pesakit. Okay, jika mereka mengalami masalah eczema, masalah psoriasis, masalah ketombe yang kronik. Okay. Dan kalau kita lihat gambar yang ketiga daripada niche product itu, kita boleh lihat Mitsubishi. Mitsubishi keluarkan banyak barang, tetapi dia ada satu barang dia yang niche untuk memenuhi keperluan konsumen yang inginkan kehidupan yang lasak, berpetualang. Jadi dikeluarkan Mitsubishi Triton. Okay. Walaupun Mitsubishi ni dihasilkan oleh Mitsubishi Motor daripada Jepun, tapi dia memahami ada konsumen yang mempunyai gaya hidup yang lasak, suka berpetualangan, suka masuk hutan, naik gunung. Jadi dia mengeluarkan satu barang yang sangat niche untuk memenuhi keperluan konsumen tersebut. Dan kalau kita lihat dari segi servis, Prof mesti kenal orang dalam gambar tu siapa, Prof? Siapa orang dalam gambar tu, Prof? Macam you punya gambar belum move lagi. Mana satu? Yang mana? Oh. Ini gambar. Ini minggu lepas ada Datuk Wan. Okay, Datuk Wan Toreng. Dekat my screen tu macam gambarnya banyak sangat, tapi yang mana satu? Ini yang bawah niche services. Yang sebelah Asia ni yang di bawah. So dia khususkan kepada perkhidmatan membawa jemaah pergi haji dan umrah. Jadi dia tak buat perkhidmatan lain. Jadi orang yang mahu ke umrah, ke Mekah, ke Madinah pasti akan mencari Al-Ansar. Influencer. Dan yang terakhir seperti Asia, awal perkhidmatan Asia ini Bentar, ini ada yang bocor ni. kepada perkhidmatan dalam negara di Malaysia sahaja, right? Namun setelah mereka berjaya, mereka mengembangkan sayap ke Indonesia dan juga ke negara-negara lain. So ini adalah contoh-contoh perniagaan, produk dan perkhidmatan yang niche, okay, yang mengkhusus dan juga spesifik kepada kehendak pelanggan yang tertentu.
Right. Dan apa kebaikan niche market ni? Prof dan Bang Oscar dan semua yang mendengar ini. Paling pertama ialah dari segi awareness of consumer. Okay? Pelanggan-pelanggan yang di dalam niche market ini, pasaran yang niche ini, mereka sangat aware. They are most aware tentang barangan yang kita jual. Okay? Jadi apa saja barangan baru yang kita akan design nanti, mereka akan tahu apakah barangan tersebut. Kerana barangan-barangan kita yang sebelum ini telah mencipta identiti syarikat kita ataupun usaha kita. Jadi apa saja barangan yang mendatang yang kita ingin design, mereka sudah boleh tebak, apakah barangan yang kita akan keluarkan. Kerana awareness mereka sangat tinggi. Untuk marketers, awareness ni sangat penting kerana tanpa awareness, consumer tidak akan tahu yang barangan kita itu berada dalam pasaran dan mereka tidak akan kenal barangan kita, right? Dan yang kedua ialah faedahnya bila kita menjual barangan kita dalam niche market, kita akan lebih fokus. Okay? Kerana kita mengecilkan pasaran kita menjual barangan kita pada golongan yang tertentu. Jadi kerana itu kita boleh mengawal effort, mengawal tingkah laku, mengawal aktivitas pemasaran, sekaligus kita boleh menjimatkan bajet marketing akan lebih hemat dan kita akan menggunakan skill dan juga sumber dalam syarikat secara optimum dan maksimal, untuk mencapai keuntungan dalam syarikat. Dari segi lain, kebaikan niche marketing ini ialah ataupun niche market ini, brand kita lebih dikenali. Okay. Berbanding dengan mass market, kalau kita menjual banyak barang seperti yang ada di Alfamart, orang tidak tahu sebenarnya identiti Alfamart apa. Cuma orang tahu di Alfamart mereka boleh dapat semua barang. Tapi kalau kita menjual barangan kita secara niche, terlalu fokus, itu kebaikan ialah brand positioning. Orang akan lebih faham tentang brand kita dan kita mempunyai brand image yang sangat bagus dan sangat mudah untuk kita mencapai brand loyalty, right? Dan lagi satu ialah kita boleh mencapai competitive advantages yang sangat kuat. Okay? Kerana dalam niche market ini kita tidak bersaing dengan ramai pesaing. Okay? Kerana kita sangat dominan dan kita boleh mencapai ekonomi ataupun keuntungan melalui specialization. Okay? Dan juga bila kita terlalu kecil, bukannya tak bagus, bagus sebenarnya, sangat bagus. Kita boleh kawal, boleh menjimatkan masa, menjimatkan bajet, keuangan, kita juga boleh membina prospek dan juga meningkatkan market share. Dalam masa yang sama, peluang untuk kita mencipta inovasi dan menambah nilai dalam produk barangan kita sangat-sangat terbuka luas. Dan untuk pengetahuan semua orang dalam webinar ini, banyak kajian yang menunjukkan bahawa niche consumer ini mereka sangat setia dan sangat loyal kepada brand-brand yang niche. Kerana mereka sangat mempercayai dan mempunyai trust yang sangat mendalam terhadap barangan tersebut. Dan mereka ini mampu untuk membayar harga semahal mana pun. Dia pun tak kisah. Mereka tak kisah untuk membayar. Kerana mereka tahu kualitas, mereka tahu value, mereka tahu barangan yang dikeluarkan itu sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka. Right? Dan yang nombor 11, kita juga boleh menjimatkan masa untuk mencipta kepercayaan. Kerana kepercayaan itu tercipta secara sendiri melalui keperluan yang dipenuhi sebelum ini. Dan kita juga boleh mencapai keuntungan yang maksimum daripada niche market ini kerana kita punya pelanggan saiz consumer yang cukup untuk kita mencapai keuntungan. Dan jarang marketers yang menjual barangan secara niche ini mencapai kerugian, insyaAllah. Dan untuk, ni yang terakhir Prof, strategi pemasaran. Macam mana kita nak pasarkan barangan kita dalam niche market ini? Dia unik, tak sama dengan mass market. Kalau mass market tu kelihatan lebih mudah, tapi sebetulnya secara realiti sangat susah dalam niche market, dalam mass market. Tapi dalam niche market lebih mudah. Dari segi produk strategi, produk yang kita hasilkan mempunyai produk line yang sangat short tetapi dia sangat mendalam. Sebagai contoh Colgate tadi, dia jual Colgate tapi Colgate-nya ada pelbagai function.
gigi sensitif, menghilangkan kekuningan gigi, menyelamatkan gusi yang bengkak. Alright, maksudnya produknya short, okay, tapi dia sangat deep dan mendalam. Dan nombor 2 ialah brand dan produk design yang kita cipta haruslah spesifik kepada keperluan dan juga kehendak pelanggan dengan menggunakan added value melalui inovasi dan juga research. Dan saya percaya ini akan disentuh oleh Bang Oscar sebentar lagi melalui produk design, kan. Dan untuk mencapai kejayaan dalam niche market ini, seorang marketers atau pemasar haruslah mempunyai design produk yang berkualiti, dalam masa yang sama bukan sahaja mempunyai nilai yang tinggi tetapi menawarkan benefit yang sangat banyak kepada consumer melalui pelbagai function, pelbagai fungsi dan juga pelbagai bentuk design packaging. Okay. Dari segi pricing, okay, di sini cikgu cadangkan ada 8 pricing strategi yang sesuai digunakan oleh sesiapa sahaja yang cuba untuk masuk dalam niche marketing ini. Okay, jangan risau untuk charge harga yang mahal kerana seperti kita bincangkan tadi, dalam niche market kebanyakan consumer ni consumer yang loyal. Jadi kalian boleh charge mereka menggunakan premium pricing strategy ataupun freemium pricing strategy. Premium ni kita charge dengan harga yang memang mahal. Consumer tidak akan menolak kerana mereka tahu barangan kita itu bakal memenuhi keperluan mereka dan mereka yakin dengan kualitas, mereka yakin dengan benefit yang kita tawarkan. Bagi freemium, ada juga konsumen yang takut nak cuba barangan kita. Apa kita boleh buat ialah kita bagi mereka free sample dahulu ataupun kita bagi mereka cuba barangan kita. Setelah mereka puas hati dan kita naikkan harga. Free first and then premium later. Okay. Kemudian kita boleh charge, kita boleh tentukan harga barangan dalam niche market ini melalui value based, berdasarkan value kita tawarkan. Lebih tinggi value, lebih mahal harganya. Lebih tinggi quality, lebih mahal harganya. Dan kita boleh juga charge barangan kita dari segi loyalty base. Kalau mereka itu sudah beli berulang kali, maka kita boleh bagi mereka insentif. Okay? Boleh bagi mereka discount. Dan ini boleh menyebabkan mereka lebih sayang dan suka kepada kita. Okay. Dan nombor 6, kita boleh gunakan penetration, di mana dari masa ke masa kita akan naikkan harga kita. Dan selalunya konsumen tidak akan marah. Okay. Kalau kita naikkan harga dengan syarat, kualitas, benefit, features, semuanya kita inovasi ke arah yang lebih baik. Dan nombor 7, kita boleh gunakan cost-based pricing. Okay. Kalau consumer marah kenapa harga mahal, mereka faham. Okay. Mereka faham bila kita terangkan bahawa kerana cost untuk menghasilkan barangan tersebut juga telah meningkat. Ataupun yang terakhir, kita boleh guna supra-competitive pricing atau kita panggil pattern pricing. Sebagai contoh, vaksin, okay? Vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, macam-macam lagi lah. Okay, vaksin mereka ini sangat niche, okay? Kerana mereka mengeluarkan vaksin untuk digunakan untuk function yang sangat niche, tujuan yang sangat niche dan dipasarkan secara niche. Okay? Jadi mereka menggunakan pattern pricing. Kerana itulah vaksin harganya sangat mahal. Okay. Harga dah selesai, produk dah selesai, bagaimana cara kita nak promote, nak pasarkan. Pertama, kita boleh guna inbound marketing. Okay. Kita boleh guna inbound marketing bermaksud kerana consumer sudah loyal, jadi mereka akan datang cari kita sendiri. Mereka sudah tahu barang kita bagus, mungkin melalui word of mouth, okay? Word of mouth daripada pelanggan-pelanggan lain, mereka datang untuk mencari kita dan dengan cara itu kita juga menggunakan pull strategi. Tapi dengan syaratnya, apa sahaja messaging dan communication kita mahu lakukan haruslah clear, cohesive dan konsisten. Okay, mestilah sama. Kalau kita pasarkan kepada konsumen A, maklumatnya sama. Konsumen B, maklumatnya sama. Okay? Kalau maklumat ini contradictory, konsumen akan confused dan tidak akan mempercayai kita. Okay? Dengan cara itu, niche market akan gagal. So kalau ingin berjaya, kena kohesif, konsisten dan clear. Dan selalunya untuk berjaya dalam niche marketing, kita kena gunakan personalized communication channel. Seperti kita hantar email, kita hantar WhatsApp, kita hantar Facebook invitation.
kita hantar greeting card, kita hantar invitation card kepada consumer secara menyeluruh. Berbanding dengan mass marketing, kita buat advertisement untuk semua orang. Okay? Jadi itu tak personalized. Kalau niche market, kita selalunya akan menggunakan personalized communication channel, jadi consumer rasa lebih dihargai dan dipercayai. Dan last sekali, kita boleh gunakan loyalty program ataupun insentif untuk menggalakkan lebih kepercayaan di kalangan konsumen. Dari segi distribution, macam mana kita nak agihkan, ni yang terakhir, agihkan barangan dalam niche market ini. Pertama, kita tidak boleh gunakan intensive distribution. Tak boleh sebarang-sebarang orang menjual barangan tersebut. Tidak boleh. Okay? Kerana barangan ini niche, hanya untuk orang yang niche, hanya untuk pasaran yang niche, untuk kegunaan yang niche, maka kita harus menggunakan niche distribution yang terdiri daripada selective ataupun exclusive distribution channel. Kalau mau lebih selamat, banyak company yang hendak menjual barangan dalam niche market ini, mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri, tidak mempercayai orang luar, tidak mempercayai middleman, mereka menggunakan direct distribution channel. Jadi apa saja barangan yang konsumen dalam niche market mahu beli, syarikat yang akan pasarkan sendiri kepada pintu konsumen. Okay? Send to the consumer doorstep. Okay? Ataupun mereka cipta satu konsep dipanggil factory outlet distribution. Jadi consumer yang inginkan barangan tersebut boleh datang, boleh datang ke factory outlet syarikat tersebut untuk mendapatkan barangan yang mereka perlukan. Dan zaman sekarang kita ada digital buying platform. Meskipun dicadangkan untuk kita menggunakan personalized buying platform, namun kalau kita lihat Shopee sekarang, dia mengumpulkan banyak penjual-penjual ataupun marketer-marketer yang niche di dalam buying platform. Jadi consumer mahu beli handphone, for example, mahu beli ubat, mahu beli herbal, mahu beli baju-baju yang tertentu, kategori tertentu, mereka cuma type di Shopee dan Shopee akan senaraikan semua penjual yang niche yang akan menjual hampir sama kategori produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okay? Wow. So itu saja Prof yang Luar ingin biasa. saya cadangkan. Thank you. Luar biasa. Philip Kotler saja tak boleh menjelaskan macam itu detail. Philip Kotler tak boleh berbahasa Melayu, Prof. Jadi, terima kasih. Kalau ada salah silap, minta maaf. Ya, Philip Kotler aja tak boleh menjelaskan detail macam itu yang dia tulis. Karena dia pun sudah tua dah, 87 ke umurnya 90. Sekarang 90 ini. lebih umur dia. 90 lebih ya. Jadi tapi masih kalah dengan Tun Mahathir lagi kot. Terima kasih Okay. Prof and Very everybody. very interesting. Good lecturers marketing. Tadi Encik Arman banyak menyebut tentang marketing by digital, online marketing. Pak Oscar, before you sharing the second speaker, kita relax kejap dengan sebuah lagu yang silakan Pak. Time is yours. Saya share dulu ya sebentar. Okay, you are the co-host, therefore you can to use the screen. Sudah kelihatan? Very clear Pak. Entrepreneur on product design correlate with hobbies. Wow, menarik nih. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Pak Tengku. Selamat siang Pak Arman, Dr. Wan, Pak Gumilang dan lain-lain. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hubungan antara entrepreneur dalam produk desain yang berkorelasi dengan hobis, ya, dengan hobi. Ya. Tadi yang diberitahu Pak Arman itu dalam kontekstual manajemen pemasarannya. Tapi kalau di saya, bagaimana cara memulainya? Yes. Memulai dari entrepreneur ini, gitu loh. Nah, dari Steve Jobs sendiri bilang bahwa design is not just what it looks like and feels like,
design is how it works ya. Bagaimana desain itu sebenarnya berfungsi atau bekerja ya. Nah, jadi nggak cuma sekedar bentuknya atau cuma sekedar dari rasanya aja gitu loh. Nah, apakah produk desain itu sama dengan hobis ya? Ini yang selalu jadi banyak pertanyaan di mahasiswa-mahasiswa saya karena banyak sekali mahasiswa yang yang suka sesuatu, yang menyukai hobi, dan dia melihat di dalam desain produk itu ada korelasi-korelasi kesamaan dari kesukaan mereka gitu loh ya. Makanya jadi ada pertanyaan nih, Pak, kalau hobi saya ini bisa nggak Pak saya berangkat dari produk desain? Oke. Nah, di sini saya akan menerangkan ada maaf. Oke. Desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Ini dari Kotler ya, mungkin udah umum ya. Terus ada lagi, hobi adalah kegemaran atau kesenangan istimewa yang dilakukan pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Ini berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ini menarik karena di sini di garis bawahi bukan sebagai pekerjaan utama ya. Berarti dia sebagai sesuatu yang sifatnya kesenangan atau kegemaran ya. Nah, karena konteksnya kita berangkat dari niche yang memang marketnya dalam kontekstual kecil, nah ini kita bisa lihat korelasi antara hobis dengan pekerjaan. Ya. Nah, next. Nah, jadi hobi itu ada banyak ragam ya. Itu ada banyak ragam. Ada hobi mengumpulkan sesuatu, ada hobi membuat sesuatu, ada hobi memainkan sesuatu, dan hobi dalam bentuk lain. Ya, hobi itu kurang lebih sama seperti minat dan bakat. Ya, kita minat di mana, kita bakat di mana. Ya, jadi ada hobi orang yang mengumpulkan sesuatu. Ya. Let's say misalnya barang antik. Ya, barang antik. Banyak orang yang mengumpulkan patung-patung, keris-keris, pusaka-pusaka, ya, dan lain-lain. Jadi itu sebuah hobi, Pak. Nah, ada hobi yang membuat sesuatu. Nah, ini ada orang yang suka membuat sesuatu. Hobinya ya, seperti prakarya-prakarya, kerajinan tangan. Ya, kalau sekarang sudah didukung oleh teknologi-teknologi yang sangat canggih seperti 3D printing, ya, seperti CNC dan lain-lain yang sudah mulai murah dan mudah mendapatkannya ya, dalam bentuk yang small, dalam bentuk yang kecil ya. Orang sudah bisa beli dengan harga sekitar 3 juta, 4 juta rupiah untuk dapatkan sebuah 3D printing, hingga dia bisa menghasilkan atau membuat karya yang lebih detail gitu loh. Ada hobi juga yang memainkan sesuatu ya, seperti games ya. Nah, sekarang e-sport itu lagi gila-gila, lagi menggila ya. Ya, ini berangkat dari hobi ya. Jadi sekarang udah jadi sifatnya sudah bisa menjadi sebuah sumber uang ya, karena udah ada yang namanya e-sport ya. Atau hobi bentuk lain dalam kontekstual, misalnya mendengarkan musik ya. Fotografi ya, itu hobi dalam bentuk lain ya, memotret ya. Hobi makan ya. Itu hobi juga dalam bentuk lain. Kuliner. Ya, kuliner. Nah, masing-masing itu ternyata dari hobi-hobi ini ternyata bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan ringgit atau rupiah ternyata ya. Let's say misalnya dalam food blogger. Orang yang hobi-hobi makan membuat food blogger, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka bisa mendapatkan rupiah dari YouTube ya, dari sosial media yang mereka mereka canangkan di situ
gitu loh. Sekarang format TV sudah mulai ditinggalkan. Ya, sekarang formatnya sudah masuk ke format sosial media yang jauh lebih sifatnya lebih spesifik. Ya, sosial media itu juga masuknya ke ranah niche market karena dia sudah mulai masuk ke kontekstual hobis. Ya, kita misalnya dalam kita ke Facebook ya, atau kita ke YouTube, kita ketik aja misalnya makanan, food, wow semua keluar yang menyangkut dengan food. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat. Oke. Nah, itu ternyata hobi-hobi di sini mulai banyak digemari, banyak mulai dijadikan sesuatu yang sifatnya bisa menghasilkan uang. Gitu. Ya. Nah, ini quotes dari Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil itu kalau di kami itu adalah gubernur Jawa Barat. Ya. Nah, quotes-nya adalah pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Menarik itu, Pak. Ya, iya, kenapa hobi yang dibayar itu paling menyenangkan ya? Karena kita menyenangi pekerjaan kita secara langsung. Ya, makanya dibilang adalah hobi yang dibayar adalah pekerjaan paling menyenangkan di dunia. Nah, jadi di sini saya akan mengkorelasikan dengan produk desain. Nah, di mata kuliah saya ada namanya mata kuliah rekayasa model, di mana dalam mata kuliah tersebut adalah mereka harus mampu membuat sesuatu yang sifatnya kebendaan, ya, merekonstruksi model, merekayasa model dari model atau dari bentuk atau dari fisik yang sudah ada dalam kontekstual visual 2 dimensi, bukan visual 3 dimensi. Ya. Nah, saya coba terapkan di sini ya dengan spesifikasinya adalah penggunaan recycle material. Jadi mereka tidak boleh menggunakan material-material yang sifatnya beli ya, tapi mereka menggunakan material-material bekas ya. Temanya saya masukkan steampunk. Steampunk itu salah satu aliran desain ya, yang menurut saya itu salah satu aliran desain yang keren lah ya dalam produk ya, karena dia berbau industrial sekali ya. Nah, terus dia harus transportation ya, berarti harus benda yang bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan karena ini masuknya masih rekayasa model 1 ya, mereka harus membuat sesuatu tersebut dengan menggunakan tangan, belum menggunakan alat yang seperti 3D printing dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mengenali kemampuan dari masing-masing diri bahwa ternyata mereka punya yang namanya kemampuan membuat gitu loh. Ada orang yang kemampuan menulis, ada orang kemampuan berbicara ya. Nah, ini dalam desain produk mereka harus bisa dalam kemampuan membuat gitu loh. Nah, ini ada saya ambil sampel contoh mahasiswa saya ya, namanya Akmal Fathul Rahman. Dia mengambil foto dari Google ya. Pak, saya mau bikin ini Pak, ya, mau bikin alat ini, kendaraan ini. Oke, ini adalah kendaraan kapal ya. Kalau steampunk kan berarti dia bisa terbang ya. Daya hayal yang sangat tinggi, ini bisa dijadikan satu referensi dalam membuat model. Oke, saya bilang, oke, nggak ada masalah. Kamu yakin Pak, saya bisa. Ya, kita start, ya, kita mulai. Ya. Tapi tidak boleh menggunakan material-material beli, ya, harus menggunakan material-material bekas. Ya. Dan kemudian dia sudah mulai mengumpulkan material-material bekas dan menggunakan karton, ya, kertas ya dan lain-lain. Cuman yang nggak bekas hanya paintingnya aja, catnya nggak bekas karena catnya harus beli. Ya, nyari cat bekas nggak ada Pak Tengku. Ya, ya karena catnya beli, ya, catnya aja yang beli, yang lainnya bekas. Ya, ada dari styrofoam bekas dan lain-lain. Dan
Resultnya hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Ini saya terapkan di mahasiswa yang sama sekali belum pernah memegang making model. Ya. Jadi terlihat bahwa ternyata kemampuan mereka dalam mengolah material, mengolah kemampuan visual, mengolah bentuk dengan hanya melihat dari 2 dimensi, mereka bisa menghasilkan sebuah karya 3 dimensi. Yang menurut saya itu tidak semua punya kemampuan itu, setiap manusia. Ya. Karena membuat karya dari 2 dimensi ke 3 dimensi itu butuh yang namanya transform visual. Yang di 2 dimensi itu pasti ada yang namanya distorsi. Di 3 dimensi tidak ada yang namanya distorsi. Ya. Nah, ini salah satu hasilnya. Ini detailnya kita bisa lihat dari karton ini, ya, dicat pakai cat coklat dan cat biru, ya. Nah, finishing touch-nya dia sudah bisa mulai menyamakan dengan apa yang dia lihat di visual 2 dimensinya, ya. Walaupun mungkin ini belum yang terbaik, tapi secara transform knowledge, ya, dari 2D ke 3D, menurut saya ini sudah sangat-sangat bisa dibilang berhasil. Ya. Detailnya, ya. Ya. Terlihat sekali bahwa ini dari kartonnya, karton bekas packing, ya. Ya. Kalau diperhatikan kelihatan. Ini dari peralon-peralon bekas, ya. Nah, tuh, ya. Dari apa namanya, di kawat, ya, wire dan lain-lain. Nah, ini manusianya. Ini mahasiswanya, manusianya, ini mahasiswanya. Ya. Ini mahasiswanya, si makernya. Ya. Ini kurang lebih 1 semester, 1 semester, dan setiap mahasiswa bikin produk yang berbeda, tidak boleh sama. Gitu. Jadi gradingnya itu ada yang benar-benar terlihat berbakat, benar-benar terlihat tidak berbakat, atau hanya sekedar jadi, ya. Yang tidak berbakat mungkin tidak saya masukkan ke sini, ya, karena nanti akan jadi distorsi. Gitu, ya. Oke, berarti ya kita balik lagi, ya. Nah, berarti seperti yang tadi Pak Arman jelaskan bahwa dari sisi strategi marketing, ya, dari sisi niche market dan hobis itu sebenarnya sama, ya. Dia itu masuk ke area spesifik, ya. Tadi Pak Arman sudah sangat menjelaskan dengan baik sekali apa yang dimaksud dengan strategi marketing yang untuk niche market itu kita arahnya kemana, ya. Jadi terima kasih Pak Arman sudah menjelaskan, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Anda lebih pakar, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melihat bahwa sebuah hobi, ya, menjadi sebuah profesi, ya, kontekstualnya dalam sebuah desain produk, ya, to be a professional, menjadi seorang yang profesional atau menjadi seorang yang entrepreneur, ya. Sekarang banyak sekali yang namanya ranah entrepreneur yang kontekstualnya memang base creativity, ya. Base creativity. Contoh misalnya kita bikin sebuah diorama, atau kita bikin toys, atau kita bikin apa namanya figur, ya. Itu base creativity, tapi di situ ternyata perputaran uangnya cukup lumayan, bisa dibilang cukup besar, karena segmentasi pasar kita saat ini sudah tidak lagi hanya masuk ke area yang sifatnya lokal. Kenapa saya bilang tidak hanya lokal? Karena teknologi sekarang sudah
menjamah ke area-area yang sifatnya regional, nasional, dan internasional. Ya. Kita beli barang sekarang dari Jepang, kita beli barang dari Italia, kita beli barang dari Inggris, itu tidak sesusah zaman dulu. Ya. Sangat mudah, sangat gampang. Ya. Dan banyak pelaku industri atau pelaku entrepreneur kecil ya, sekarang banyak yang karyanya dibeli sama orang-orang Eropa. Karena ternyata orang-orang Eropa tuh sangat suka sekali dengan kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh orang-orang Asia, gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini saya membagi ada beberapa area ya. Nah, kita bicara tentang market hobbies ya, atau hobbies market itu mulai dari entry level ya, level awal ya. Dia mulai mengenal hobbies ya. Terus ada naik selanjutnya ke level yang dia sudah menyukai hobbies, hobi ya. Terus masuk naik lagi ya sebagai dia entusias. Entusias tuh dia berarti sudah mulai gila ya. Wah, apa saja dia sudah mulai suka ya. Mungkin Pak Tengku punya entusias sesuatu, Pak Tengku ada? Ya, Mungkin baik. antusias banget untuk dalam edupreneurs. Weh, mau menghasilkan duit lebih lagi ya Pak Tengku ya. Nah, terus di atasnya entusias ada yang namanya lovers. Lovers itu lebih gila lagi ya. Ya, kalau kita lihat pencinta MU ya, itu bukan cuma hanya itu bukan cuma hanya sekedar dia beli bajunya, beli celana, tapi dia nonton MU ya di UK sampai sebegitunya, saking loversnya ya. Uber ya, kalau kita lihat yang namanya sekarang artis Korea, wah itu luar biasa yang namanya lovers itu. Iya, jersey-nya harus dipakai. Iya, ya. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah ya udah pasti self actualization ya, dalam itu udah paling tinggi karena self actualization itu dia sebagai pembeda dari yang beda ya. Nis itu sudah beda, dia pengen beda lagi ya kan. Berarti dari yang udah kecil dia pengen lebih kecil lagi segmen. Ada yang bisa dibilang dia mau Bugatti cuman dia yang punya. Wah, itu ada orang Arab itu. Semua bodinya gold plated 24K. Cuman satu-satunya di dunia. Itu ada Sultan Arab yang punya. Itu udah masuk self actualization. Ya, Bugatti sendiri aja udah niche. Ya, niche market karena Bugatti sendiri dia tidak ada iklannya di TV. Karena orang-orang yang beli Bugatti itu bukan orang-orang yang duduk depan TV. Gitu loh. Ya kan? Tidak ada, ya. Nah, itu yang dibilang self actualization. Jadi udah marketnya sudah cuman dia yang punya. Ya, udah. Kalau udah sampai situ udah selesai deh, ya. Sama Tuhan yang punya. Udah dua lah. Nah, actionnya gimana? Ya, nah, actionnya itu kita lakukan adalah salah satunya dengan memodification. Memodification ini dengan produk yang sudah ada, biasanya kita modifikasi menjadi satu desain baru atau model baru, ya. Atau dengan new design, ya, fungsinya sama tapi desain yang berbeda, itu juga bisa. Atau dengan melakukan add function, fungsi-fungsi tambahan, ya. Atau dengan combination. Iya, misalnya dia bisa cukur rambut, cukur kumis sama cukur bulu ketiak. Nah, itu combination. Ya, satu pisau bisa buat macam-macam. Ya. Nah, hasilnya ya tadi seperti Pak Arman bilang ya, salah satunya adalah value, nilai. Di situ punya nilai yang baru dan jelas ada juga yang namanya perbedaan, differentiation. Otomatis karena dia niche, dia udah pasti dia berbeda ya karena skopnya lebih kecil. Dan ada juga yang ternyata menghasilkan new function, fungsi baru karena yang tadi
misalnya ada combination, akhirnya dia punya new function, ya. Dan pasti itu trust, ya, kepercayaan, karena niche itu sifatnya karena dia skopnya kecil, orang pasti Hmm. lebih percaya, ya, Mhm. karena digarap lebih serius, ya. Yes. Karena Yes. oke, terus yang sudah itu pasti akan menjadi sebuah loyal brand, ya. Nah, efeknya Mhm. apa? Efeknya itu adalah Brand loyalty. ya, itu bisa dia punya loyalty brand, ya. Jadi dia Oh itu ya. akan loyal terhadap brand tersebut karena dia sudah merasa nyaman, ya, merasa percaya dengan eh, produk tersebut. Ya, terus apa yang pasti ada value di sini. Ya, value-nya Mhm. lebih tinggi sudah pasti. Dan beberapa akan bikin brand baru, ya. Mhm. Brand baru dengan apa? Dengan karakteristik tersendiri dari brand yang sudah ada, ya. Mhm. Nah, otomatis apa? Ya bisa dibilang harganya pasti berbeda, otomatis Yes. Yes. efeknya. Karena Of dia course. spesial, dia punya harga yang lebih tinggi karena dia Betul. sifatnya dia itu adalah pesanan, ya. Mhm. Pesanan Mhm. beda sama misalnya kita bicara beli yang mass production. Oke. Nah, ujung-ujungnya kita jadikan orang-orang ini adalah orang-orang yang eh, bisa melakukan sebuah entrepreneur, ya, Yes. Betul. pengusaha, ya, Wow. karena dari sini kita bisa Mantap. menghasilkan banyak pengusaha-pengusaha baru di bidang-bidang hobis, gitu loh. Iya. Betul. Bagus. Kecil-kecil tumbuh banyak, banyak, banyak. Akhirnya apa? Brand besar akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan mereka untuk membeli desain-desain dari eh, apa namanya, pengusaha-pengusaha kecil, atau mereka bisa merger Iya. pada akhirnya. Banyak yang dilakukan oleh software kan, Pak Tengku, ya. Ya, banyak software yang Iya. dibeli oleh Google, banyak yang software yang dibeli oleh Microsoft, itu berangkat dari software-software kecil, gitu loh. Mhm. Ya, dilihat Oke. itu menjadi satu kesempatan baik gitu Iya. buat entrepreneur-entrepreneur kecil. Oke, mungkin Iya. di sini ada sedikit gambaran, ya. Kalau kita bicara modifikasi, kita bisa lihat mobil sebelah kiri itu adalah Wuling EF, ya. Di sini lagi terkenal sekali di Indonesia Wuling EF ini, ya. Iya. Ya, Iya. karena selain harganya yang reasonable, ya, 200 something Testimonial. million, ya. Nah, mulai beberapa modifikator mulai membuat desain pembeda, ya. Hmm. Nah, contohnya sebelah kanan gitu, ya. Jadi tidak sama. Ada juga yang bermain di area jam, ya. Ini kalau kita lihat ini sebuah G-Shock, ya, yang dimodifikasi bagian surface-nya, ya. Ini pakai namanya teknik eh, water translate, water slate, ya. Nah, jadi kita bisa masukkan gambar ke dalam jam tersebut, gitu loh. Ada juga yang memang dia akhirnya menjadi sebuah produk, ya, seperti ini. Ini dari BJ Homemade, orang Yogyakarta. Dia bikin kacamata, ya. Ini dari kayu sonokeling, ya. Nah, ini homemade ini produknya. Dia kurang lebih 1 bulan sudah mulai menghasilkan sekitar 10 sampai 15 million per month dari Wow. produk ini, gitu loh, ya. Luar Ada biasa. juga yang main lebih ke agak naik sedikit ke advance, ya. Ini namanya 5 watch, ya. 5 watch ini bikinan orang Indonesia, Pak Tengku, ya. Cuma mesin yang dia pesan, semua body dial semua mereka bikin lokal, ya. Lokal. Ini dibanderol dihargai sekitar
4,5 sampai 5,5 million per watch gitu loh. Oh, Dan dia sifatnya jualnya pintar, dia jualnya sifatnya limited edition. Jadi dia jual sekitar 100 sampai 500 piece, habis itu change model. Jadi supaya perputarannya dari model tersebut dia bisa masukin ke area limited gitu ya. Oke, kurang lebih itu dari saya pemaparannya ya, bahwa ternyata kita dari hal yang sederhana, yaitu dari kesukaan, minat, dan bakat, ternyata kita juga bisa akhirnya menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha dalam bidang product design. Terima kasih. wow, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menarik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk di email saya. Saya terus akan membaca pertanyaan untuk setiap speaker. Saya ambil 2 saja seperti biasa. Nanti selepas dijawab ada rekan dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Dr. Uun. Nanti mungkin kalau mau komen boleh. Kita pergi ke pertama, Encik Arman Ahmad, MCIM. Ini ada pertanyaan dari Narsi. Jadi dia bilang apa ini ya? Very interesting sharing, Encik Arman, about product design and strategy marketing for niche market. Sangat menarik tentang niche market. Bagaimana kita menentukan niche market? Apakah niche market mesti produknya yang spesifik? Ataukah boleh produk apa saja, tapi market player-nya limited in that market? Nah, itu ditanya satu. Kemudian yang kedua dari Nana, apa sebenarnya ciri-ciri khas niche market dibanding mass market? Apakah di era marketing by digital sekarang masih bisa kita sukses untuk targeting spesifik atau niche market? Bukankah sekarang sudah open market? Semua orang bisa masuk ke market yang sama. Itu pertanyaannya untuk Cik Arman. Ini sekarang untuk Pak Oscar. Pak Oscar boleh dengar ya? Saya bacakan ini. Apa Pak Oscarnya sudah pergi ke toilet dulu? Macam mana? Oh iya boleh Pak. Pak Tengku silakan. Pak Oscar boleh copy me? Oke. Roida. Satu pertanyaan dari Roida, sangat menarik sekali Pak Oscar, khususnya mengenai entrepreneur dan hobis. Bagaimana merubah hobi menjadi bisnis yang menguntungkan? Tadi Pak Oscar sempat menyebutkan hobi koleksi barang antik misalnya. Oleh karena barang-barang antik itu sekarang banyak orang suka, tapi juga sangat limited adanya. Apakah kalau kita mendesain ulang barang-barang antik yang kita tidak tahu sebenarnya siapa penciptanya pada awalnya, apakah itu tidak melanggar atau bagaimana? Itu pertanyaan satu. Yang kedua dari Farhan, sebagaimana kita tahu orang Indonesia sangat pandai meniru produk desain orang lain. Teman saya lulus product design school dari Australia. Kemudian waktu dia balik ke Indonesia, dia mendesain kursi taman yang sangat unik dan bagus. Tidak lama kemudian desain dia itu kursi taman itu sudah banyak dijual di
pedagang batu taman. Bagaimana kita menyelamatkan desain produk kita supaya selamat dari plagiasi orang? Ya, Oke, itulah oke. 2 pertanyaan masing-masing. Untuk Pak Encik Arman dulu dalam 5 menit mungkin boleh dijawab 2 pertanyaan itu. Jawab sekarang ke? Yes, right Okey, ada now. dua. Ada satu soalan pada Narsi. Narsi kata, Narsi tanya macam mana Kena jawab caranya. sekarang. Okay, how to determine Sila. niche market product. Okay, sebenarnya apa sahaja produk yang ada dalam pasaran ini boleh dijual dalam niche market. Dengan caranya yang paling penting ialah produk tersebut haruslah unik dan haruslah bertujuan untuk memenuhi kehendak dan keperluan niche needs dan juga niche wants. Okay, kehendak dan keperluan yang khusus. Okay. Kalau produk yang dijual itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara umum, itu bukan niche market. Because produk dalam niche market ini bertujuan untuk memuaskan konsumen yang mempunyai kehendak ataupun keperluan yang khusus. Macam contoh kita bagi dalam presentation tadi, okay, macam Colgate, okay, dikeluarkan barangan Colgate toothpaste untuk sensitive teeth ataupun gum protection. Itu menunjukkan bahawa barangan tersebut khusus untuk konsumen yang mempunyai masalah gigi sensitif dan juga untuk masalah gusi, dan produk itu tidak dijual, okay, tidak dikonsumsi oleh pengguna-pengguna yang lain. So dari segi kategori produk yang niche, ya, Colgate itu produk yang niche. Maka sebenarnya tidak ada halangan apa saja produk yang kamu ingin jual dalam niche market dengan syarat, okay, function, features, quality dan juga benefit yang kamu offer itu adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun keperluan pelanggan yang spesifik, yang terlalu fokus. Okay. Kedua, soalan tentang bagaimanakah dalam zaman moden ini, okay, kita dengan ledakan teknologi, dengan ledakan digital marketing, niche market itu boleh survive. Ya, boleh sebenarnya. Sebetulnya kalau kita lihat Shopee sebenarnya terdiri daripada penjual-penjual online yang menjual hampir satu kategori produk mereka. Sebagai contoh, anda ingin membeli kaos kanak-kanak, right? Kaos kanak-kanak, dan kita mencari type perkataan kaos kanak-kanak, dan Shopee akan menyenaraikan hampir ratusan ataupun ribuan penjual kaos kanak-kanak. Dan apabila kita melihat view shop, okay, kita melihat kepada setiap penjual tersebut, kita akan lihat bahawa kebanyakan penjual-penjual tersebut adalah penjual-penjual yang menjual hampir satu kategori barangan mereka. Hampir semua kaos yang dijual, tidak ada barangan-barangan yang lain. Okay. Bermaksud niche marketer ataupun niche wirausaha yang niche zaman sekarang juga memanfaatkan teknologi dan juga digital marketing dalam memasarkan barangan mereka, kerana mereka sedar bahawa market niche ini sangat kecil, namun untuk mendapat market share yang lebih luas, mereka terpaksa menggunakan digital marketing untuk meluaskan pasaran dan melebarkan sayap perniagaan, bukan sahaja dalam pasaran tempatan tetapi juga ke pasaran luar negara. Maka sebab itulah kita lihat banyak niche marketer sekarang mula mempromosikan dan menjual barangan mereka menggunakan digital platform seperti lelong.com, mudah.my, Shopee dan juga banyak lagi shopping platform yang ada di Malaysia dan Indonesia, right? Tapi mereka tidak merosakkan imej mereka sebagai niche marketer. Mereka masih memfokus dan juga menjual barangan yang hampir kategori, yang mempunyai kategori yang hampir sama, right? Untuk memenuhi kebutuhan consumer yang juga hampir sama. Itu saja rasa jawapan yang sesuai yang saya berikan. Mungkin Prof boleh tambah ataupun Pak Oscar pun boleh tambah jawapan tersebut. InsyaAllah. Terima kasih. Biryani Yaman. Makannya di Bukit Bintang. Ada tempat lain tak jual biryani Yaman? Agak sukar nak dapat.
Oke, Pak Oscar, UA, boleh jawab sekarang dalam 5 menit, kita ada 12 menit lagi Oke, masanya. oke, terima kasih Pak Tengku. Dari Raidah ya, Raidah tadi bagaimana merubah bisnis yang menguntungkan. Mulai kalau misalnya Hobi kita yang hobis ya menjadi bisnis dari menguntungkan, barang-barang dan antik apakah dari bisa dia meredesain produk antik kalau dia tak tahu siapa ini penciptanya? ya. Oke, ya pasti pasti sekali bisa. Kebetulan saya sudah menjalankannya. Saya hobi otomotif, ya. Saya main di merch ya, merch Mercedes-Benz, ya. Itu Hmm, sudah niche market dan hmm. alhamdulillah sekarang saya punya bengkel, Pak Tengku. Wow, boleh boleh Ya, boleh. ya Kita buat bengkel perawatan, kode. ya. Nah itu saya sudah membuktikan dan sudah berjalan 5 tahun, ya. Dan menurut saya itu bisnis yang menguntungkan Mhm. sekali gitu loh. Nah, Ya, ya. jadi nggak ada kata tidak menguntungkan kalau kita sebenarnya pandai melihat peluang, ya. Peluang itu yang paling penting. Peluang di mana sesuatu itu bisa menjadi sebuah penghasilan, ya. Mhm, mhm, Oke, mhm, nah kalau bicara masalah retro kita kita apa kita duplikasi dan kita jual. Sebenarnya kalau untuk barang-barang lama, ya itu sebenarnya sudah ada yang namanya hak paten. Hak paten itu akan habis setelah masa patennya selesai, yaitu kurang lebih sekitar 30 tahun, ya. Beda dengan hak cipta, ya. Hak cipta itu seumur hidup si penciptanya, ya. Nah, mhm, rata-rata kalau di produk itu masuknya ke hak paten, bukan mhm, hak cipta. Nah, mhm, kenapa kalau hak cipta? Hak cipta itu tidak ada dalam kontekstual desain produk lebih lebih spesifik. Karena kita mhm, bukan desain grafis, karena kita mhm, bukan lagu, ya, kita produk. Nah, kalau barang-barang tua mhm, itu mhm, kurang lebih sudah lewat masa 30 tahun, itu sudah aman. Kita mau membuatnya ulang. Nah, mhm, tapi untuk menjaga marwah dan etika, mhm, ya, biasanya kita kasih ada beberapa teman saya yang bermain di replika, itu dikasih tulisan belakangnya itu replika. mhm, Untuk menjaga marwah dan martabat. Karena mhm, walaupun itu replika dan itu mirip 100%, sebenarnya itu ada etika ya, etika bahwa itu bukan barang asli gitu loh. Ya, jadi tetap kita akan kasih tulisan replika di situ untuk menghormati, ya. Oke, untuk Farhan ya, mhm, meniru desain orang lain ya, menyelamatkan dari plagiasi dan lain-lain ya. Ya kalau kalau kita tahu sekarang ini sangat digiatkan oleh hak cipta, ya mhm. silahkan daftarkan produk Anda ke hak intelektual, kekayaan intelektual, ya, Haki. HAKI, ya. Di situ Mhm, hak Anda akan dilindungi oleh negara, ya. mhm, Jadi buat siapapun yang meniru, Anda berhak untuk mengklaim dan mengkomplain, ya. mhm, Tetapi bila desain Anda tidak Anda daftarkan ke hak cipta, ya, hak intelektual, ya itu berarti sama juga Anda merelakan desain Anda mhm. secara gratis dicontek orang. Ya, contoh contoh nih Pak Tengku, Mhm, Volvo mhm, Volvo Volvo dia mhm, bikin safety belt 3 point, mhm. Apa ya, tuh? yang digunakan oleh mobil-mobil sampai saat ini. Sebelumnya, desain seat belt itu hanya 2 point. Volvo di tahun 50 menciptakan desain seat belt 3 point. Selain lebih aman, ya, dan juga menjaga keselamatan lebih ketat, ya. Nah,
Sama Volvo, desain itu tidak dipatenkan. Kenapa? Karena Volvo mau semua orang selamat dari kecelakaan mobil. Dan sampai saat ini desain tersebut digunakan oleh hampir semua produsen mobil sedunia. Bayangkan waktu itu kalau Volvo mempatenkan itu, apa yang terjadi? Volvo pasti akan kaya raya. Sangat kaya raya sekali. Tapi dia tidak mempatenkan itu. Karena buat dia keselamatan manusia itu milik semua. Itu hebatnya Volvo. Makanya dia dibilang Volvo itu tanknya Swedia, mobil tank Swedia. Gitu Iya, ya. iya. Nah, kurang lebih itu Pak Tengku jawaban Baik, dari baik, saya. baik. Terima Menteri-menteri kasih. kita dulu pun pakai Volvo awal-awalnya ya. Iya, Zaman betul. Pak Harto. Iya, Iya, kalah kalah baik. politik dumping sama Toyota pakai Toyota sekarang ya. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya, betul. Tapi Renal Kasali masih nyimpan Volvo dia katanya. Oh iya. Ya, itu Iya, salah satu mobil terbaik yang ada di muka bumi ini, Pak. iya, iya, Pak betul. Tengku. Iya, oke. Memang kalau ada hobi kayak Pak Oscar, apapun bisa ditambah sulam, tambah ini jadi sesuatu yang new value dan itu biasanya tidak ada di pasaran ya, karena difference. Pasti mendapatkan advantage yang imaging. Oke, kita sudah berakhir, tapi saya mengundang Dr. Uun dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Bu Uun, apakah Ibu mau komen ini sebelum kita closing remark atau Ibu tidak available untuk buka soundnya? No problem. Kalau gitu sebelum closing remark ada masa 5 menit kita dengar dulu